Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Harus semangat, harus duduk yang manis ya adik-adik ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Nah, untuk mengawali ibadah kita minggu ini, mari kita memuji Tuhan. Dari hari ini harinya Tuhan ya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita di rumah. Kita mulai dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang ke-9. Titah yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai perintah-Mu. Nah, adik-adik di rumah, walaupun kita tidak bisa bertemu di dalam rumah Tuhan untuk beribadah, tapi kita bisa melakukan ibadah online di rumah. Nah, ketika kita berkumpul satu atau dua orang untuk memuji nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, untuk itu kita berdiri sama-sama sambil menyanyikan Bertemu di Dalam Kasih.
sekolah minggu kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Nah, tapi adik-adik, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dari pujian kita, Roh Kudus yang manis. Siapkan Alkitabmu, duduk yang rapi, baru kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat beribadah online. Tuhan Yesus, firman-Mu ini agar menjadi pelita bagi kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu agar firman-Mu ini bisa menjadi teladan bagi kehidupan mereka dalam sehari-hari. Terimalah doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita baca firman ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Biregia dan Papilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggung-manggung sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka, sedangkan mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah kita membaca bersama-sama. Selanjutnya kakak akan menjelaskan firman ini. Dengarkan ya adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Siapa yang tahu? Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian adik-adik. Adik-adik harus ingat itu ya. Dan pada saat 50 hari Yesus bangkit dari kematian, Yesus menjanjikan ketika dia akan naik ke surga, maka akan turun Roh Kudus. Hebat kan adik-adik? Adik-adik tahu apa itu Roh Kudus? Siapa yang tahu adik-adik? Ayo tunjuk tangan. Ayo, siapa yang tahu? Roh Kudus itu adalah Allah. Iya, adalah Allah. Jadi Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita semua adik-adik. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Roh Kudus karena dia menghibur kita. Ya adik-adik, dikalau adik-adik lagi sedih, dikalau adik-adik banyak masalah, jadi Tuhan Yesus itu sebagai penolong kita. Adik-adik, kalian tahu simbol-simbol dari Roh Kudus? Siapa yang tahu? Apa itu simbol-simbol dari Roh Kudus? Siapa yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu nggak simbol-simbol Roh Kudus? Kakak dengar burung merpati. Iya, burung merpati. Pertama itu lidah-lidah api. Simbol dari Roh Kudus adalah lidah-lidah api dan burung merpati dan angin. Ya, jadi simbol-simbol Roh Kudus ini ada 3, yaitu lidah api, burung merpati, dan angin. Jadi adik-adik harus ingat juga itu ya.
Jadi lidah-lidah api ini simbol dari Roh Kudus. Begitu juga dengan burung merpati dan angin. Itu dibuktikan ketika Yesus dibaptis di sungai mana? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Iya, di sungai Yordan. Ketika itu burung merpati itu turun. Dari mana turun? Ayo, dari mana? Dari pohonkah? Tentu tidak. Dia turun dari langit. Ada suara yang mengatakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Dan lidah api juga turun seperti firman hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya adik-adik, jadi adik-adik, Roh Kudus itu ada pada dirimu melalui apa? Melalui apa adik-adik? Ya, melalui pembaptisan. Pembaptisan. Kita telah menerima Roh Kudus, ya. Dan ada Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Coba dibuka. Ya, kakak buka ya. Ya, yang mengatakan apa? Di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini mengatakan apa? Bertobatlah. Beri dirimu dibaptis. Maka Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Jadi, dibaptis maka akan turun Roh Kudus di dalam dirimu. Adik-adik yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun ya, Roh Kudus itu ada di dalam kita melalui pembaptisan, ya, pembaptisan. Adik-adik sudah ada dibaptis atau adik-adik yang belum dibaptis? Semua pasti sudah dibaptis ya. Iya, semua adik-adik pasti sudah dibaptis. Pembaptisan itu menyatakan apa? Bahwasanya kita sudah dibaptis. Adik-adik, jadi adik-adik harus tahu bahwasanya adik-adik yang di rumah sudah dibaptis oleh apa? Oleh Roh Kudus ada di dalam kamu. Ya, Roh Kudus ada di dalam Allah ya adik-adik. Roh Kudus, ingat, Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Ya, adik-adik, kita juga ya. Adik-adik tahu nggak apa itu buah-buah roh? Buah-buah roh? Siapa yang tahu? Buah-buah Roh Kudus. Siapa yang tahu? Ayo. Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa itu buah-buah Roh Kudus? Buah-buah Roh Kudus adalah, ini sering ya, tiap hari Minggu pasti itu selalu. Iya, ada kasih. Kita harus ada kasih. Kasih apa? Kasih antara sesama kita, sesama adik kita, orang tua kita, dan sesama orang lain ataupun yang berbeda dengan kita, berbeda agama. Itu juga harus kita mengasihi mereka. Itulah kasih. Sukacita. Iya, sukacita. Sukacita itu ada di dalam diri kita. Jadi adik-adik harus bersukacita. Jadi seperti sekarang ini ya, corona. Jadi walaupun adik-adik di rumah, belajar di rumah ya, atau beribadah di rumah, adik-adik harus bersukacita. Iya. Dan juga damai sejahtera. Ini harus ada damai sejahtera. Jadi kita dalam melakukan apapun, kita harus damai sejahtera. Jangan ada kekhawatiran dan ketakutan ya. Dan kesabaran. Ini ya, kesabaran. Kesabaran ini harus adik-adik miliki di dalam diri adik-adik. Dan kemurahan. Ya, kebaikan, kesetiaan, serta apa lagi? Kelemah lembutan ya. Nah, jadi adik-adik harus mempunyai kelemah lembutan dan penguasaan diri. Penguasaan diri ini bisa kakak kasih contoh, misalnya kalau adik-adik dibully sama teman. Jadi gimana caranya agar adik-adik tidak kelahi sama mereka, agar adik-adik bisa menguasai diri ya. Itulah penguasaan diri.
Itulah buah-buah Roh Kudus setiap orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Maka dia harus berubah, dia harus hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam hati kita, berbuah akan kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita harus percaya, ya, percaya apapun yang terjadi. Adik-adik harus mempunyai kepercayaan bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama kita dan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, jangan takut berkata dan bertindak jujur, ya, jujur harus ada di dalam diri adik-adik itu jujur. Karena kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai kita adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik untuk hidup kita, baik hidup adik-adik, hidup kakak, guru sekolah minggu, ataupun semua orang. Nah, adik-adik juga jangan takut untuk mengatakan kebenaran, ya. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Apapun yang terjadi, mau itu di situ ada gelombang, mau di situ ada api, ataupun tetaplah mengatakan kebenaran, ya, adik-adik. Karena kebenaran Roh Kudus yang melindungimu. Jangan takut apapun. Walaupun kamu dimarahi, walaupun kamu dicaci maki, tetap nyatakan kebenaran. Karena kebenaran Roh Kudus yang akan melindungimu. Jangan takut juga. Jangan takut dengan apapun. Tetaplah berbuat baik, ya adik-adik. Karena Roh Kudus yang menjagaimu. Dan jangan takut mengusahakan kedamaian, karena Roh Kudus akan mengampunimu adik-adik. Nah, jangan takut untuk berdoa, ya adik-adik. Mengapa? Karena Roh Kudus yang akan menolongmu. Nah, yang akan menolongmu. Jadi jangan takut, ya. Apapun yang terjadi, ya adik-adik, mau kamu keadaan senang, susah, sedih, ataupun terpuruk sekalipun, ataupun terjatuh, kamu tetap berdoa. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menjadi penolong kita. Karena kepadanya lah kita bersujud dan menyembah. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Jadi adik-adik, andalkan Tuhan dimanapun kamu berada. Mau kamu di tempat kegelapan, di tempat keterangan, tetap andalkan Tuhan, ya adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Selamat Pentakosta, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini, ya Tuhan, bisa menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami, agar kami bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami. Jadikan kami, Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu tunduk di hadapan-Mu, ya Tuhan, yang selalu takut. Agar kami, ya Tuhan, selalu diberkati oleh Roh Kudus di dalam hati dan hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami, ya Tuhan, menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus, terimalah doa kami melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan-Mu yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Untuk itu, kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Memuji namanya.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memberkatikan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik jangan takut, karena Tuhan selalu menjaga kita melalui Roh Kudus. Jadilah anak-anak yang baik, Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aktivitas sekolah minggu. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Ina. Hari ini kita akan membuat aktivitas kita minggu ini. Yang perlu disiapkan adalah kertas HVS, ya Dek ya, kertas HVS. Dan kedua adalah kertas origami. Siapkan 10 lembar ya Dek ya, 10 lembar. Kalau tidak ada kertas origami, boleh kita pakai HVS, tapi dipotong bagi 4 ya Dek ya, sampai 10 lembar ya. Nah, boleh sebesar kertas origami tadi. Lalu kita siapkan spidol, pulpen, gunting, dan lem ya, lem ya adik-adik ya, sama pita ya adik ya, pita boleh, benang juga boleh ya, terserah adik-adik sukanya yang mana, benang juga boleh atau pita juga boleh. Nah, kertas HVS-nya kita lipat 2 begini ya deh ya, kita lipat 2 begini, lalu kita potong. Terserah adek mau buat bentuk apakah di atas, yang penting cantik ya adik-adik ya kertas HVS-nya, apanya kertasnya, potongannya. Nah, jadinya nanti begini adek, jadinya begini. Nah, lalu kertas origaminya kita potong. Kita potong ya Dek ya, kita potong begini. Ya, kita potong semua. Boleh satu-satu terserah Dek ya. Yang penting rapi ya. Yang penting rapi menurut adik-adik ya. Nah, lalu kita potong begini. Nah,
Jadinya seperti ini adik-adik, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Sudah. Lalu kertasnya kita lem deh ya, kita lem. Kita tempelkan ke kertas yang besar tadi, HVS tadi ya. Kertas HVS yang besar tadi. Kita lem ya dek ya. Mengerjakannya pelan-pelan ya dek ya, harus sabar biar hasilnya nanti bagus ya adik-adik ya, cantik hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini adek, tapi punya Inang kurang rapi ya. Tapi tentunya punya adik-adik rapi ya di rumah ya adik ya. Lalu di dalamnya kita tulis hukum Taurat Allah atau 10 hukum Taurat ya. Kita tulis di sini. Ini yang paling atas adalah hukum Taurat pertama. Nah, lalu kita tulis seperti ini adik ya. Nah, pitanya tadi kita buat untuk menggantung aktivitas kita. Nah, jadinya seperti ini adik ya. Jadinya seperti ini ya. Jadinya nanti seperti ini. Hukum Taurat Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 10 ya adik ya. Nah, lalu terserah adik-adik. Di dalamnya boleh diwarnai apa, digambar apa juga boleh. Sembarang adik-adik ya, suka hatinya adik-adik. Nah, setelah itu lalu adik-adik kirimkan ke sini ya, ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, demikian dulu aktivitas kita minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik.